itu dalam sesi online, namun tentunya sesi online ini tidak mengurangi inti atau tidak mengurangi keberkahan dari acara kita ini. Pada kesempatan ini insya Allah, sekali lagi sebagaimana yang sudah menjadi komitmen kami bahwa kami akan hadir setiap minggunya untuk membahas hal-hal terkait dengan pelaksanaan haji. Nah, untuk sesi kali ini, kami mengangkat tema tentang menjawab masalah dan tantangan haji pada tahun 2025. Ayo dilanjut, Pak Sayyid. Kenapa ini penting? Karena perjalanan ibadah haji, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, dan saya yakin juga semua kita sudah mengetahui itu, bahwa perjalanan ibadah haji itu bukanlah perjalanan yang tidak ada tantangan di dalamnya. Bukanlah perjalanan yang tidak ada rintangan di dalamnya. Meskipun segala persiapannya sudah dipersiapkan sedetail mungkin, sebaik mungkin oleh pihak pelaksana, apakah itu Kementerian Agama apabila berbicara tentang haji reguler, atau pihak-pihak travel apabila berbicara tentang haji khusus, semua pelaksanaannya, persiapannya sudah dipersiapkan sematang-matangnya. Kita sudah membuat langkah-langkah antisipasi sebaik-baiknya. Namun itu tidak berarti bahwa perjalanan itu tidak akan ada rintangan di dalamnya. Jadi, perjalanan ibadah haji itu sesungguhnya adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan. Kita akan mendapatkan masalah-masalah yang mungkin hampir tidak pernah kita pikirkan bahwa masalah itu akan muncul. Akan tetapi, ingat saja rumusnya, dengan niat yang tulus, persiapan yang matang, maka insya Allah setiap masalah yang muncul itu pasti akan ada solusinya. Jadi sekali lagi bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang akan berangkat haji tahun ini, atau akan berangkat ibadah umrah tahun ini atau tahun depan, maka pahamilah bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang banyak tantangan di dalamnya. Bisa saja ada masalah di dalamnya, tapi ingat dengan niat yang tulus, persiapan yang matang, maka setiap masalah itu ada solusinya. Masalah-masalah apa saja yang bisa muncul? Secara umum, kami sudah mengidentifikasi beberapa masalah umum yang selalu berulang hampir setiap tahun, atau selalu dihadapi hampir setiap tahun oleh jemaah. Apakah itu jemaah umrah atau jemaah haji? Yang pertama, ini paling sering terjadi. Yang pertama adalah permasalahan ada jemaah tersesat, atau paling buruk jemaah itu memang hilang. Jadi ada jemaah yang tersesat, atau paling buruk kalau bisa dikatakan ya memang jemaah itu hilang. Nah, olehnya itu apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi ini? Yang pertama adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang akan berangkat ke tanah suci, pastikan memang terlebih dahulu nama hotel yang akan ditempati di Arab Saudi nanti. Apakah itu di Madinah atau di Mekah. Jadi pastikan dengan jelas nama hotel yang akan kita tempati ketika kita berada di tanah suci, apakah itu di Madinah atau di Mekah. Nah, nanti sebelum kita berada di tanah suci, karena kita sudah diinfokan nama dan nama hotel yang akan kita tempati, kita sudah bisa tanya-tanya ke orang yang sudah pernah berangkat. Kira-kira hotel ini jaraknya dari masjid itu berapa meter? Kalau dari hotel ini, kalau kita mau menuju ke pintu perempuan, kita lewat mana? Kalau mau menuju ke pintu laki-laki, kita lewat mana? Kalau misalnya kita berada di Madinah, kita mau tanyakan, dari hotel ini kalau kita mau ke Bos Ali atau Toko Ali Murah itu lewat mana? Itu penting. Nah, yang kedua, setelah kita nanti tiba di Madinah, jadi ingat ya, setelah nanti kita tiba di Arab Saudi, kalau jemaah pemberangkatan awal dia tiba di Madinah terlebih dahulu, kalau pemberangkatan kedua dia tiba di Mekah terlebih dahulu, sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi setelah kita berada di tanah suci, apakah di Madinah atau di Mekah, maka catatlah nama dan nomor hotel itu baik-baik. Bahkan
kalau di kami di PT Taskia Global Mandiri, kami memang membekali jemaah kami dengan kartu nama petugas yang ada di hotel itu. Jadi catat nama dan nomor hotel itu baik-baik. Misalnya nama hotelnya adalah Al-Aqiq, misalnya kalau di Madinah, catat baik-baik gitu. Bahkan kalau perlu, mintalah kartu nama, kartu nama hotel, apakah minta sama tim pembimbingnya atau minta langsung di resepsionis di hotelnya. Jadi minta langsung itu. Terus yang kedua, pastikan sebelum meninggalkan hotel itu untuk berangkat ke masjid, simpanlah baik-baik kontak petugas haji yang mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi pastikan bahwa di HP-nya bapak-bapak, ibu-ibu sudah tersimpan nama dan kontak petugas yang mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu. Yang ketiga adalah pastikan juga pintu masuk yang terdekat dari hotel tersebut. Misalnya kalau kita berada di Madinah, kalau misalnya pintu yang terdekat adalah pintu 335 atau 338, itu harus dicatat baik-baik. Ini khususnya ketika kita pertama kali tiba di Saudi ya. Kalau misalnya terus selanjutnya, perhatikan tempat-tempat yang paling mudah dikenali. Tempat-tempat yang paling mudah dikenali yang ada di sekitar hotel itu. Misalnya kalau kasusnya di Mekah, yang paling gampang dikenali itu adalah WC 3 misalnya, ya kan? WC 3. Nanti jemaah, dari WC 3 misalnya saya tinggal ke sini. Tapi kalau untuk kasus jemaah haji nanti ini, jemaah haji kalau di Mekah itu kan tidak susah mencarinya karena kita berada di hotel berbintang, yaitu bintang 5. Kita ada di Zamzam Tower. Kita berada di situ dan kita akan menginap di salah satu hotel itu dan gampang sekali kita mendapatkannya. Kalau di Mekah insya Allah hotelnya juga bintang 5, kita berada di Hotel Al-Aqiq sekitar tidak sampai 50 meter dari pelataran masjid. Tapi kenali baik-baik, ingat, saya ulang kembali, kenali baik-baik, catat baik-baik nama hotelnya. Kalau perlu minta kartu nama hotelnya dari petugas yang ada di sana. Pastikan baik-baik nama dan nomor kontak petugasnya sudah tersimpan di HP bapak-bapak, ibu-ibu. Kenali pintu yang terdekat dari hotel tak. Catat baik-baik bahwa kalau pintu 338 dari hotel saya seperti ini, itu harus dicatat baik-baik ya. Sehingga nanti ketika kita tersesat, kita gampang mencari itu. Nah, terus yang keempat tadi adalah kenali baik-baik Facebook, YouTube yang ada di sekitar hotel itu. Yang ada di sekitar hotel itu, tempat-tempat yang ada di sekitar hotel itu harus kita ketahui. Dan pastikan bapak-bapak, ibu-ibu tidak meninggalkan hotel tanpa ada tanda pengenal. Jadi untuk jamaah haji itu kan kita bagikan gelang. Ada gelang yang kita bagikan yang dari Kementerian Agama itu. Selanjutnya ada ID card kita bagikan. Nah, di ID card itu kan sudah lengkap nama hotelnya, nama petugasnya, sampai kontak hotelnya, kontak petugasnya. Pastikan bapak-bapak, ibu-ibu tidak pernah berpisah dengan ID cardnya atau gelangnya. Jangan sekali-kali pergi ke masjid kalau tidak memakai itu. Karena apa? Karena nanti misalnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu tiba-tiba tersesat dan betul-betul tidak mengetahui, lupa nama hotelnya meskipun sudah dicatat, mencoba mencari pintu yang terdekat, itu pun lupa karena mungkin kondisi fisik yang sudah capek, terus pikiran juga yang sudah kacau, yang sudah tidak fokus. Tinggal tunjukkan saja itu ID card-nya. Cari misalnya petugas yang berbaju polisi atau yang berbaju tentara, tinggal tunjukkan itu ID card-nya. Ada yang mengatakan, Ustaz, saya takut karena saya tidak bisa berbahasa Arab kalau harus berhadapan dengan petugas yang orang Arab. Untuk haji itu, setiap radius 50 meter ada petugas yang disiapkan oleh Kementerian Agama. Jadi setiap radius 50 meter sampai 100 meter paling maksimal itu ada petugas yang disiapkan oleh Kementerian Agama. Apa ciri-cirinya? Mereka memakai rompi petugas yang berwarna hitam.
Tinggal cari itu, tunjukkan itu, kalau petugasnya orang Indonesia akan dihantarkan ke hotel di mana Anda menginap. Tapi kalau misalnya yang bukan petugas yang ketemu atau bukan orang Indonesia atau sesama jemaah, biasanya itu akan ditelepon petugasnya, ini ada jemaah di sini. Nanti komunikasinya, pembimbingnya akan mengatakan di sini, Bapak, Ibu, tetap tinggal di tempat itu, jangan tinggalkan tempat itu, kami akan jemput. Jadi ini terkait dengan permasalahan yang pertama, yaitu paling sering jemaah hilang, dan tadi solusinya kita sudah sampaikan. Permasalahan yang kedua adalah, ini juga sering sekali terjadi, kehilangan uang atau harta benda yang tercecer. Jadi apakah uang kita hilang, apakah harta benda kita tercecer, atau bahkan mohon maaf kalau terkadang dicuri. Ada yang mengatakan, adakah pencuri di tanah suci? Bukankah tanah suci? Ada itu, dan itu sering terjadi. Nah, bagaimana untuk menghadapi hal yang seperti ini? Yang pertama, ingat, jangan pernah membawa uang dalam jumlah banyak apabila pergi atau meninggalkan hotel. Jadi yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu harus memastikan jangan pernah membawa uang yang jumlahnya terlalu banyak apabila mau meninggalkan hotelnya menuju masjid. Bawalah uang secukupnya. Misalnya hari ini kalau kita akan turun ke masjid, nanti dari masjid saya mau belanja ini, mau belanja ini, mau belanja ini, bawalah uang secukupnya. Jangan membawa uang terlalu banyak. Kalaupun nanti sudah membawa uang, ingat, usahakan bawa pecahan kecilnya. Jangan membawa pecahan besarnya. Misalnya pecahannya 500 real, itu kalau misalnya pecahan 500 real yang satu lembar 500 real itu, nanti pada saat kita mau belanja itu kan yang pertama risiko kita bisa terlalu lama menunggu karena mereka akan mencari lama baru mencari angsurannya dan yang lain. Nah, kalau kita membawa pecahan yang kecil itu gampang transaksinya di Saudi. Jadi sangat gampang transaksinya di Saudi. Kalaupun nanti misalnya kita membawa pecahan besar, kita berbelanja di satu tempat, di satu toko, kita tidak mengetahui, jangan sampai ada orang yang bermaksud tidak baik kepada kita, itu memperhatikan gerak-gerik kita bahwa ibu ini membawa pecahan uang besar banyak uangnya. Terus selanjutnya, jangan memakai pakaian yang bisa menarik perhatian pada saat turun ke masjid. Jangan berpenampilan terlalu mencolok, ya, khususnya misalnya seperti perhiasan. Kalau sebisanya dihindari untuk dipakai semua perhiasan yang dibawa, itu jauh lebih bagus. Kalaupun dipakai seadanya saja, karena jangan berpenampilan terlalu mencolok, karena itu akan memancing orang-orang yang tidak yang mempunyai niat yang tidak baik kepada kita. Dan ini sering terjadi, ya. Jadi sering terjadi, bapak-bapak, ibu-ibu. Penting juga usahakan kalau misalnya mau pergi berbelanja, jangan berbelanja atau berangkat sendiri. Usahakan bersama dengan teman sekamarnya. Karena ini banyak pengalaman itu, misalnya dia belanja, ini sudah banyak belanjaannya, ada kantong plastik atau kresek, itu sudah ada 2 atau 3. Pada saat dia masuk ke toko yang lain, dia kembali, dia lupa kantongannya, yang lama dia belanja, ternyata ketika dia kembali sudah tidak ada di tempatnya. Nah, disitulah pentingnya usahakan tidak berbelanja atau tidak berangkat sendiri-sendiri. Ini masalah kedua yang sering dihadapi oleh jamaah haji atau jamaah umrah. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana apabila ada jemaah yang wafat di tanah suci. Bapak-bapak, ibu-ibu,
bagi Anda yang berangkat ke Tanah Suci dan bagi Anda yang ditinggalkan atau berada di Tanah Suci, melepas keluarganya ke Tanah Suci, ternyata keluarga kita yang berangkat itu wafat. Yang pertama, saya ingin berbicara dulu khusus dalam konteks jemaah keluarga yang berada di tanah air ini. Jadi ini kan kita tidak meminta ya, tapi apabila ini terjadi bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengikhlaskan itu. Ikhlaskan, serahkan semuanya kepada Allah. Katakan dalam hati bahwa ini adalah kehendak Allah yang terbaik untuk keluarga saya. Karena terkadang kami sebagai petugas menghadapi kesulitan dalam mengurus jemaah itu karena kenapa? Pihak keluarga yang berada di Indonesia ini mereka tidak mau, istilahnya kalau orang Makassar, mereka tidak mau tahu. Ustaz, meninggal keluargaku, harus dikasih kembali jasadnya ke tanah air. Harus begini, dan seterusnya. Nah, makanya kami sering menyampaikan, di setiap manasik kami memesankan kepada keluarga yang ditinggalkan bahwa apabila terjadi sesuatu, misalnya yang tidak kita harapkan terjadi di tanah air, misalnya jamaah keluarga meninggal atau jamaah haji meninggal, yang Anda harus lakukan adalah ikhlaskan itu. Jangan sampai misalnya memang bapak atau ibu yang meninggal itu, mereka berdoa. Kan salah satu doa yang sangat masyhur itu ya adalah, wafatkanlah saya di tanah suci. Apakah tanah suci Madinah atau tanah suci Mekah. Jadi yang ditinggalkan ikhlaskan. Terus nanti itu akan dimintai persetujuan, surat persetujuan untuk dimakamkan di Madinah, tanah suci Madinah atau tanah suci Mekah. Ikhlaskan itu. Bagi yang berada di tanah suci, apabila misalnya ada teman kita, keluarga kita, atau teman sekamar kita meninggal, kita mendapatkan kasus itu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus tidak boleh panik dan laporkan kepada petugas dan tim dokter yang mendampingi bapak-bapak, ibu-ibu. Langsung saja laporkan, tidak usah panik, karena jangan sampai dengan kepanikan kita itu memancing keramaian di hotel ya, dan mengganggu orang lain. Laporkan saja ke tim pembimbingnya dan tim petugas kesehatannya. Nanti tim pembimbing dan tim petugas kesehatan itu akan melakukan prosedurnya. Misalnya yang pertama, mereka akan memastikan kondisi bahwa yang dilaporkan meninggal ini itu betul-betul benar mereka sudah meninggal dunia. Nanti juga mereka akan mencari kira-kira apa yang menjadi penyebabnya. Nanti teman sekamarnya itu tinggal berikan informasi apa adanya. Bahwa misalnya tadi malam kami sama-sama berbelanja, pulang tidur, tiba-tiba pas sampai di kamar tidak enak perasaannya dan selanjutnya jatuh, kemudian ternyata pada saat itu sudah dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan itu kepada petugas yang mendampingi, apakah itu ketua kloternya, pembimbingnya, atau dengan tim dokter yang mendampingi. Nanti mereka ini yang akan memberikan pelaporan kepada penanggung jawab atau Kementerian Haji. Jadi nanti mereka akan melapor, biasanya mereka melapor kemana? Ke maktab atau ke pihak muassasah yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Selanjutnya maktab atau pihak muassasah itu akan melakukan prosedur-prosedur sebagaimana biasanya. Insya Allah kalau Allah merahmati kita, Allah memudahkan prosesnya. Itu tidak lama prosesnya dari meninggalnya jemaah itu sampai kemudian dikuburkan. Yang penting keluarga yang ada di Indonesia itu langsung mengikhlaskan dan memberikan persetujuannya untuk memproses sang jenazah itu di tanah suci. Itu yang ketiga. Yang keempat, masalah yang sering, masalah yang sangat sering dihadapi oleh jemaah ini adalah makanan yang tidak sesuai selera. Makanan yang tidak sesuai dengan tenggorokan kita sebagai orang Makassar, orang Timur. Kita akan bertemu dengan masakan-masakan orang Arab dan sebagainya. Atau biasa juga terjadi ini,
pada saat mereka berada di Madinah, itu Masalah yang enak sering itu dihadapi makanan jemaah haji. masuk. Masakan hotel enak, tapi ketika sudah sampai di Mekah, karena mendapatkan lagi rasa yang sama, itu sudah mulai merasa bosan. Sudah Maksudnya sudah mulai pengalaman tidak lah, bisa pengalaman memasukkan pribadi. makanan itu. Tapi Hah? pada intinya begini, Bisa Ji. ingat baik-baik bahwa bapak-bapak, Gua punya ibu-ibu pertanyaan dikit selama Pak, berada di barusan saya tanah baca. suci, kalaupun makanan itu tidak sesuai di lidah, jangan sampai gara-gara itu kita tidak mau makan. Karena ingat, perhatikan kesehatan tak semua. Jagalah kesehatan bapak-bapak, ibu-ibu dengan cara apa? Ya banyak-banyak apa? Jangan sampai tidak makan selama berada di tanah suci. Bagaimana kalau makanannya tidak sesuai selera Ustaz? Kami sering menyampaikan ke jamaah kami dan hampir semua jamaah Indonesia melakukan itu. Apa itu? Bawalah bekal. Bawalah bekal yang kira-kira nanti sesuai dengan kebutuhan kita yang ada di sana. Bekal apa yang dibawa? Bagaimana kita apa-apa syaratnya bekal itu untuk dibawa? Pertama, bekal yang dibawa pastikan bukan bekal yang gampang basi. Jangan membawa bekal yang gampang basi. Terus yang kedua, packinglah atau kemaslah bekal itu yang dalam bentuk yang gampang kita bawa sehari-hari ketika kita ada kan biasa yang bawa bekal dalam disimpan dalam toples yang besar. Wah ini berat ini karena susah dimasukkan di koper, susah diatur dan susah dibawa. Cukup di packing, dikemas yang sederhana, yang kira-kira misalnya kita turun makan kita bawa satu, kita bawa ini itu. Jadi silakan bawa bekal, perhatikan jangan yang gampang, jangan membawa bekal yang gampang basi, terus kemas dengan baik, yang sederhana, dan yang paling penting tidak menyalahi aturan penerbangan. Karena kalau menyalahi aturan penerbangan, bisa saja bekal itu tidak sampai di tanah suci. Bekal apa yang biasa dibawa? Ada yang biasa membawa mie instan, ada yang biasa membawa nasi instan, bubur instan, ada yang biasa membawa abon ayam atau abon daging yang dikemas kecil-kecil, terus kue atau snack. Tapi ingat ya, jangan juga terlalu berlebihan. Yang keempat adalah, yang kelima adalah masalah terakhir yang akan kita bahas hari ini. Ini juga sering dihadapi oleh jemaah. Apa itu? Sakit. Jemaah haji kita ternyata sakit. Kalau begitu pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Untuk apa? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat sehingga kita tidak sakit? Yang kedua, pun kalau kita berada di tanah suci kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita berangkat, nanti itu di setiap travel atau di kementerian akan ada yang namanya medical check up, pemeriksaan kesehatan. Pastikan bapak-bapak, ibu-ibu, ikutlah pemeriksaan kesehatan itu dan taatilah aturannya sehingga hasil yang keluar itu betul-betul sesuai dengan kondisi fisik kita. Dari hasil medical check up itu pelajari kira-kira apa yang menjadi apa-apa penyakit yang bisa menghambat kita. Oh, ternyata saya ini kolesterol. Berarti sebelum berangkat, hindarilah makanan yang bisa menaikkan kolesterol. Oh, ternyata saya ini asam urat. Kalau begitu, hindarilah makanan yang bisa menaikkan asam urat. Karena kita akan berangkat ke tanah suci. Oh, ternyata saya ini sehat. Tidak ada apa-apa. Semua normal. Tidak berarti kita tidak melakukan apa-apa. Hindarilah itu. Karena kenapa? Kita akan melakukan perjalanan panjang. Yang kedua, minggu lalu kita membahas bahwa sebagian besar pelaksanaan ibadah haji itu adalah membutuhkan kegiatan fisik. Nah, sebelum berangkat, siapkan memang fisiknya baik-baik. Tidak apa-apa, kami sering menganjurkan kepada jamaah kami, setiap pagi olahraga minimal 15 menit. Olahraga apa itu cukup jalan kaki atau lari-lari kecil 15 menit. Karena nanti itu akan memperbaiki kondisi fisik kita. Mulai konsumsi buah-buahan, perbanyak minum air minum, konsumsi vitamin dan seterusnya. Kalau sudah berada di tanah suci, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ingat, ada dokter yang menemani bapak-bapak, ibu-ibu. Dokter itu nanti akan terus mengecek kesehatan tak semua. Kalau di Tazkiyah itu setiap hari jamaah itu akan dicek kesehatannya.
Nah, ikuti prosedur itu. Terus ada obat dan vitamin yang sudah diberikan ketika berada di Indonesia oleh tim dokter untuk antisipasi. Karena kan dokter itu sudah memetakan kondisi kesehatan bapak-bapak, ibu-ibu, maka diberikanlah obat atau vitamin. Konsumsi itu sesuai dengan anjuran kedokteran. Kalau misalnya kita sudah sakit, apa yang harus kita lakukan? Melaporlah ke tim dokternya. Pak dok, saya ini sakit. Karena terkadang juga ada jemaah, karena mereka takut jangan sampai saya melapor, saya dilarang turun ke masjid, saya dilarang pergi ziarah, saya dilarang pergi tawaf. Akhirnya mereka merahasiakan kondisi kesehatannya. Apa yang terjadi kalau seperti ini? Menjelang hukum, kesehatannya semakin parah. Catat Akhirnya nih. harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya di sana sakit, langsung lapor ke tim kedokteran, jangan ditunda. Tim dokter itu akan mengobati dan nanti langkah terakhir dari tim dokter itu apabila penyakitnya parah akan dirujuk ke rumah sakit. Apa yang harus kita lakukan? Ikuti saja semua prosedurnya. Yang terakhir ingat ya, siapkan mentalnya baik-baik. Minggu lalu kita sudah bahas tentang persiapan mental. Siapkan semua mental tak baik-baik. Tadi di awal kita berbicara tentang niat. Perbaiki semua itu. Jadi nanti dalam kondisi kita misalnya tiba-tiba mendapatkan kondisi di mana kita sakit berada di tanah suci, kita sudah tidak khawatir. Kita menyerahkan semua kepada prosedur karena itulah yang terbaik. Nah, insya Allah dengan semua itu bapak-bapak, ibu-ibu, yakin dan percaya, insya Allah perjalanannya akan dimudahkan, dilancarkan, dan insya Allah bagi yang berangkat nanti tahun ini, insya Allah akan kembali dengan membawa pahala haji yang mabrur. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Adnan Syahrudin atas materi yang telah dibawakan. Tadi sudah kami rangkum ya, ada 5 masalah yang sering terjadi sepanjang perjalanan ibadah haji. Mungkin di luar sana Bapak Ibu yang atau keluarganya ada pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang mungkin di luar dari apa yang kami jelaskan, itu tentu adalah eh, di luar daripada rangkuman kami, akan tetapi secara umum, secara luas yang sering terjadi yang dialami oleh jemaah haji itu ada 5 seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Adnan tadi. Baik, kita buka sesi tanya jawab kita sore hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan masalah yang sering dialami, atau mungkin bagaimana cara mempersiapkan supaya kita tidak bisa meminimalisir ya resiko atau masalah yang akan terjadi ketika melaksanakan ibadah haji. Ya, ada pertanyaan Pak dari Ibu Fitri. Tadi kan kita bahas terkait dengan masalah harta benda yang tercecer, ada uang yang hilang. Nah, tadi disampaikan oleh Ustadz Adnan bahwa membawa uang secukupnya saja. Nah, kira-kira kalau jemaah itu sebaiknya membawa uang cashnya itu minimal atau ada batasannya atau tidak, dan sebaiknya pakai non tunai atau pakai ATM saja. Seperti apa bagusnya, Ustadz? Silakan. Yang pertama harus dipahami bahwa kita ke sana itu untuk menunaikan ibadah haji. Saya tidak melarang bapak-bapak, ibu-ibu untuk berbelanja ya. Saya hanya mau mengingatkan di awal, jangan sampai kegiatan berbelanjanya itu menggantikan atau lebih besar keinginannya untuk itu dibanding niat awalnya tadi mau berangkat ke tanah suci. Berapa jumlah maksimal yang ada yang harus dibawa ya terserah bapak-bapak ibu-ibu, toh yang bapak-bapak ibu-ibu pakai uangnya sendiri. Nah, cuma ingat kalau misalnya mau membawa uang, anggaplah misalnya ini sudah anggaplah puluhan juta misalnya ini ya, anggaplah puluhan juta uang tunai. Satu, ingat kalau bisa tukarkan memang begini dalam bentuk real, sebagian ditukarkan di Indonesia. Jadi tukarkan di sini sebelum berangkat. Kursnya bagaimana Ustaz? Jangan sampai lebih murah kursnya di Saudi dibanding di Indonesia. Ini terkadang gimana ya? Karena kalau
hari ini lebih murah kursi Indonesia dibanding kursi yang ada di Saudi. Karena ada jemaah kita sementara di Mekah sekarang ini, itu menyampaikan ke kami tadi malam, weh ternyata Ustaz lebih mahal ini kursi di Saudi dibanding waktu di Indonesia. Terus ingat tadi itu, hindarlah pecahan yang besar. Penyimpanannya juga, tolong misalnya nanti, kalau pada saat disimpan itu, saya sering sampaikan kepada jemaah, jangan disimpan di satu tempat saja itu wantak, karena kalau misalnya tempat itu dicuri atau hilang, maka hilang semua itu. Terus kalau berbicara tentang non tunai misalnya, ya ini tergantung bapak-bapak, ibu-ibu. Yang jelas non tunai bisa dipakai bertransaksi di Saudi. Kalau mau kita tarik ATM di Saudi ada, selama ATM itu memenuhi syaratnya bisa. Pilihan bahasanya, Ustaz bagaimana pilihan bahasanya? Pakai bahasa Indonesia. Itu sudah bisa itu. Kita KTM narik sesuai dengan yang kita butuhkan, kita pakai berbelanja, ya sudah. Mau bertransaksi dalam bentuk banyak silakan, pakai kartu debit, kartu kredit, itu semua sudah terfasilitasi di Arab Saudi. Ustaz, saya misalnya dengar bahwa bisa orang belanja dengan memakai uang rupiah, bisa. Belanja dengan uang rupiah silahkan. Kita bapak-bapak, ibu-ibu tidak mau tukar, tidak mau repot melakukan penukaran di money changer, silakan berbelanja dengan uang rupiah. Tapi sekali lagi bahwa kalau pun mau membawa berapa banyak yang harus dibawa ke tanah suci, silakan sesuaikan kebutuhannya semua. Silakan sesuaikan kebutuhannya, tapi hal-hal tadi yang harus betul-betul diperhatikan, bahwa ya misalnya kalau turun ke masjid janganlah bawa uang terlalu banyak, sesuai saja yang mau dibelanja pada hari itu silakan. Ya, seperti itu Pak Said. Ya, baik. Mungkin itu sudah menjawab ya pertanyaan dari Bu Fitri terkait dengan apakah yang ideal, yang mana yang paling ideal, uang non tunai atau uang cash ketika dibawa. Semuanya boleh Bu Fitri ya. Intinya jangan berlebihan karena ditakutkan itu tingkat keamanan di tanah suci nantinya. Oke, ini ada pertanyaan kedua Pak dari Pak Ahmadi. Nah, terkait permasalahan haji yang sering terjadi itu adalah jemaah haji yang sakit. Nah, kira-kira Pak, bagaimana apabila jemaah tiba-tiba sakit, kemudian ini sakitnya parah dan tiba waktunya wukuf Pak? Bagaimana solusinya Pak? Tidak ada masalah. Karena kenapa? Mereka sakit, tiba waktunya wukuf. Ya. Nanti yang sakit itu, kalau ini kan kita bicara kategori parah ya. Kategori parah itu berarti dilarikan ke rumah sakit. Akan dilarikan ke rumah sakit. Bagaimana nanti misalnya, kalau sudah tiba di rumah sakit, nanti tim kedokteran itu akan melihat kalau misalnya kondisinya bapak-bapak ibu-ibu ini bisa keluar dan bisa melaksanakan ibadah haji bersama dengan rombongannya, itu akan dikeluarkan dari rumah sakit, diizinkan keluar oleh pihak rumah sakit. Nanti mereka akan melaksanakan wukuf bersama dengan rombongannya. Tapi kalaupun tidak bisa, belum diizinkan untuk meninggalkan rumah sakit karena pertimbangan kesehatannya, ada istilah fasilitas safari wukuf yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi bekerja sama dengan Kementerian Agama. Apa itu safari wukuf? Safari wukuf itu nanti semua jemaah yang berada di rumah sakit itu akan diberangkatkan ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wukufnya di mana ya? Mereka wukufnya di atas kendaraan kesehatan. Mereka wukufnya di atas ambulans atau di atas bus yang itu sudah disiapkan senyaman-nyamannya untuk jemaah yang sakit. Jadi busnya itu, mobilnya itu memang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga jemaah itu aman melaksanakan wukuf meskipun dia dalam kondisi yang tidak sehat. Jadi misalnya sekali lagi kalau masalah sakit, jangan langsung panik, karena kami sudah menyiapkan langkah antisipasinya. Kami selaku pihak travel bekerja sama dengan pihak Kementerian Agama Indonesia itu sudah menyiapkan antisipasinya. Itu insya Allah tidak ada. Yang penting, tapi ingat tolong bapak-bapak ibu, yang penting jujur. Yang penting jujur, sampaikan
masalahnya baik-baik. Saya ada pengalaman Pak Said membimbing tahun 2000 berapa itu. Ada jemaah yang sudah kategori lansia, dia sangat kuat. Dia sangat kuat. Di Uhud saya antar pergi siara Jabal Uhud, naik dia ke Uhud. Di Jabal Rahmah saya antar pergi siara di Jabal Rahmah, naik dia ke Jabal Rahmah. Padahal bapak ini, ibu ini dia sudah masuk kategori lansia. Masuk di rumah transit, tiba-tiba ibu itu sakit dan ada pembengkakan di paru-parunya di sini. Diperiksa oleh tim dokter, harus dibawa ke rumah sakit. Tim dokter bawa dia ke rumah sakit. Saya telepon keluarganya yang ada di Indonesia. Saya bilang, tolong dek, jujur, makanan obat apa yang adik bekalkan kepada ibunya. Dia sampaikan, kami kasih jamu untuk penguat fisik. Setelah dilihat jamunya, ternyata itulah yang menyebabkan terjadi gangguan di sini, di paru-parunya, gara-gara jamu itu. Nah, makanya ini juga, tolong, kalau ada yang mau membawa obat-obatan ke sana, konsultasikan dengan tim dokternya. Karena tim dokter yang kami siapkan itu bukan dokter yang sangat sudah konsultasikan. Pak dok, ini saya punya obat, ada saya bawa jamu, ada ini, apakah boleh? Kalau misalnya tim dokter membolehkan, silahkan. Karena jangan sampai terjadi kasus seperti yang saya sebutkan tadi, dan itu banyak terjadi. Baik, terima kasih. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad terkait dengan bagaimana nasib jemaah haji yang sakit ketika jelang wukuf. Nah, intinya bahwa ketika kita berada di tanah suci, apabila kita mengalami keluhan penyakit, maka sampaikan jujur kepada dokter. Insya Allah semua akan dicarikan solusinya. Dan tadi telah disampaikan Ustadz Adnan bahwa ada istilah safari wukuf. Walaupun memang kita tidak akan bergabung bersama dengan jemaah lain yang berada di tenda wukuf, karena kita darurat ya, kita berada di atas mobil seperti itu Ustadz Adnan ya. Baik, mungkin masih ada yang ingin disampaikan dari peserta Zoom kali ini. Saya